Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Permatasari. Agribisnis Pangan semester 6 akan menjelaskan mengenai definisi dan contoh dari barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Barang publik adalah barang yang ketika digunakan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya kepada orang lain, dan ketika seorang individu menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain untuk menggunakannya juga. Kita tidak bisa menghindarinya ataupun menolaknya. Jadi intinya, barang publik adalah barang yang secara bebas digunakan oleh siapapun tanpa terkecuali dan tidak akan mengurangi manfaatnya ketika digunakan oleh orang lain. Karakteristik barang publik dibagi menjadi dua, yaitu non-rivalitas dan non-excludable. Non-rivalitas yaitu konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Jadi intinya, ketika kita dikonsumsi oleh satu orang tidak akan mengurangi manfaat atau jumlah yang tersedia untuk orang lain. Non-excludable artinya begitu barang telah disediakan, tidak mungkin untuk menghentikan konsumen lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Jadi intinya, ketika barang telah disediakan, tidak mungkin menghentikan konsumen lain untuk menggunakannya juga. Kemudian contoh barang publik yaitu jalan raya, sinar matahari, dan udara. Jalan raya merupakan barang publik karena semua orang dapat menikmati dan manfaat dari jalan raya tersebut. Jadi intinya, jalan raya itu merupakan barang publik karena sifatnya dapat digunakan oleh semua orang secara bersamaan tanpa mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Sinar matahari merupakan barang publik karena manfaat dan sinar matahari dapat dirasakan oleh semua orang. Jadi intinya, sinar matahari itu untuk digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali dan dapat dirasakan sinarnya oleh semua orang. Udara juga dapat dimasukkan sebagai contoh barang publik karena secara umum tidak mungkin mencegah seseorang untuk tidak menghirup udara ataupun oksigen. Kemudian suara azan, apabila kita mendengarkan azan dari sebuah masjid misalnya, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mendengarkannya. Jadi sifatnya suara azan ini bersifat umum karena siapapun dapat mendengarkannya, tidak ada yang melarang. Kemudian sumur bor umum dikatakan barang publik karena pemakaian untuk sumur bor ini dapat digunakan oleh semua masyarakat sekitar dan diberikan oleh pemerintah sebagai cadangan air bersih ketika kemarau. Jadi intinya, pemerintah memberikan sumur bor ini kepada masyarakat untuk digunakan sebaik-baiknya dan digunakan secara umum, dan oleh siapa saja digunakannya itu boleh. Kemudian lampu penerangan jalan dikatakan barang publik karena penggunaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pengguna jalan tanpa terkecuali untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Kemudian eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternal sering disinggung ketika muncul dampak negatif dari suatu aktivitas ekonomi. Jadi eksternalitas ini merupakan biaya yang ditanggung oleh pemakai faktor-faktor ekonomi tersebut atau aktivitas ekonomi tersebut, dan ketika pembayaran tersebut dilakukan ketika terdapat eksternalitas negatif yang dapat merugikan masyarakat ataupun dari yang pengguna aktivitas ekonomi tersebut menyebabkan kerugian pada masyarakat tersebut. Kemudian jenis-jenis eksternalitas dibagi menjadi dua berdasarkan dampaknya, eksternal positif dan eksternal negatif. Eksternal positif artinya eksternal yang tindakan suatu pihak yang memberikan manfaat bagi pihak lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Eksternal negatif yaitu eksternal biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sehingga produk dari kegiatan produktif. Jadi intinya, eksternal positif itu memberikan manfaat dan eksternal itu memberikan kerugian dan harus mengeluarkan biaya berupa kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif tersebut. Kemudian contoh eksternalitas. Contoh eksternalitas yang pertama yaitu dilihat dari bidang pertanian, industri pengolahan karet. Industri pengolahan karet ini eksternal negatifnya berupa limbah yang sifatnya itu cair dan juga padat dan langsung dibuang ke sungai dan akhirnya mencemarkan air di sungai, air bersih. Kemudian dan juga keresahan bagi masyarakat karena baunya yang tak sedap. Kemudian adapun dampak eksternal positifnya yaitu adanya tenaga kerja yang terserap. Dengan adanya pabrik ini, maka masyarakat mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkembangnya struktur ekonomi, yaitu dengan adanya peluang usaha seperti warung makan, warung sembako, dan lain-lain karena keberadaan industri pengolahan karet ini. Kemudian solusi untuk eksternal negatif. Dari sisi eksternal negatif tadi, terdapat solusi untuk hal tersebut, mulai dari pencemaran limbah cair.
pabrika tadi, yaitu dengan menggunakan tanaman tipe Angustifolia. Kemudian untuk pencemaran udara, maka perlu dibuat filter pengendali pencemaran udara pada cerobong udara dan memasang cerobong udara dengan diameter yang tinggi. Jadi itu perlu dilakukan oleh semua pabrik pengolahan karet agar tidak menyebabkan eksternalitas negatif yang besar. Kemudian contoh lainnya yaitu peternakan kambing perah memberikan eksternal negatif berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa fesesnya, kemudian limbah cairnya berupa urinnya. Limbah padat yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah akan mengkontaminasi udara, air, dan tanah sehingga menyebabkan polusi. Jadi eksternal negatif dari peternakan kambing perah ini sangat merugikan para masyarakat. Nah, kemudian eksternal positifnya bahwasanya dapat meningkatkan aksesibilitas pemanfaatan limbah peternakan juga sebagai penambah pendapatan masyarakat dan merubah persepsi masyarakat. Jadi intinya dengan adanya peternakan kambing ini memberikan manfaat kepada masyarakat dengan masyarakat mengolah limbah tersebut menjadi kompos sehingga memberikan pendapatan bagi masyarakat dan memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat karena susu kambing ini banyak gizinya dan juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Solusi untuk eksternal negatif peternakan kambing ini yaitu pihak yang mengakibatkan eksternal negatif dapat membayar kompensasi untuk pihak yang terkena dengan jumlah kompensasi yang makin besar dengan makin besarnya pengaruh eksternal negatif, dan rajin membersihkan kandang peternakan pencemaran dapat sedikit berkurang. Jadi intinya solusi ini yaitu dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang terkena dampak eksternal negatif ini dan sesuai dengan besarnya pengaruh atau dampak yang diberikan dari peternakan kambing perah ini. Kemudian contoh eksternal negatif lainnya yaitu penggunaan pupuk kimia. Eksternal negatifnya berupa tanah mengeras, kemudian resistensi kepada tanaman, kemudian peningkatan hama mikroorganisme pengganggu tanaman, kemudian merusak kesehatan yaitu menyerang dan merusak otak dan ginjal karena hasil dari pupuk kimia tadi, penggunaan pupuk kimia tadi. Eksternal positif yaitu tanaman tumbuh dengan cepat, terhindar penyakit tanaman dan manipulasi area tanah. Kemudian solusi eksternalitas penggunaan pupuk kimia yaitu dengan menggantikannya dengan penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan, aman dan lebih menyehatkan. Jadi pupuk organik itu lebih aman dan aman banget digunakan daripada penggunaan pupuk kimia karena sifatnya yang organik dan itu alami, dan dengan itu harganya pun lebih mahal sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih dan lebih menyehatkan. Kemudian eksternalitas hak kepemilikan. Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Wujud dari kepemilikan di sini dapat diarti kepemilikan secara non fisik maupun tidak. Artinya hak kepemilikan di sini yaitu bahwasanya seseorang itu memiliki hak untuk menggunakan ataupun menjual hak tersebut kepada orang lain dan mengakses hak tersebut secara bebas. Artinya secara bebas itu tidak semena-mena secara bebas karena sifatnya yang resmi dan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan karena sifatnya itu yang harus ada persetujuan dari pihak pemerintah karena sifatnya yang resmi. Contohnya itu seperti hak kepemilikan atas tanah. Tanah tidak sembarangan untuk dimiliki orang lain karena tanah tersebut harus memiliki surat sertifikat yang jelas agar tidak terjadinya kesalahpahaman ataupun perebutan dari tanah tersebut karena sifatnya resmi dan membutuhkan bukti bahwa itu memang surat kepemilikan tanah yang sah dan benar, itu merupakan sertifikat kepemilikan tanah, dan ini biasanya diresmikan oleh pemerintah atau oleh lembaga yang berhubungan dengan tanah atau kepemilikan tanah tersebut. Kemudian contoh ini dikatakan sebagai hak kepemilikan karena ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi dan sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindah tangankan melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak atau freedom of contract. Jadi intinya hak kepemilikan itu sifatnya yang resmi dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang biasanya dilakukan di atas materai. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.